Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau menyampaikan informasi atau berita tentang Indonesian Power yang lagi digugat Pilot. Nah, informasi itu kita ambil dari detik.com, tepatnya di Detik News. Berita hari Kamis tanggal 26 November 2020 jam 11:16 WIB kan bahwa PT Indonesia Power digugat Pilot gara-gara atau gegara utang. Ya, kita lihat beritanya ya. PT Indonesian Power, anak perusahaan dari PT PLN Persero, digugat Pilot oleh Insinyur Liliana Wibisono. Gugatan ini sudah didaftarkan di PN Jakarta Pusat. Berdasarkan SIPP PN Jakarta Pusat, pemohon atas nama Liliana Wibisono selaku pimpinan konsorsium Kinarya Liman Margaseta dan termohonnya PT Indonesia Power. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 49-Pilot-2020-PN-PST. Dalam petitumnya, Liliana meminta Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Indonesian Power Pilot. Dia juga meminta hakim menunjuk sejumlah orang untuk menjadi pengawas kepailitan. Wow. Berikut petitum permohonan pemohon. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan Pilot yang diajukan oleh pemohon Pilot untuk seluruhnya. Menyatakan termohon Pilot berada dalam keadaan Pilot beserta seluruh akibat hukumnya. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dari lingkungan hukum PN pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas dalam perkara kepailitan ini. Menunjuk dan mengangkat Saudara Andra Reinhard Pasaribu, kurator dan seterusnya ya, saya nggak usah bacain kuratornya. Menetapkan besaran imbalan jasa kurator yang akan ditetapkan kemudian. Menghukum termohon Pilot untuk membayar biaya perkara atau ex aqua et bono. Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Liliana Wibisono membenarkan gugatan itu. Otto menyebut alasan kliennya menggugat Indonesian Power Pilot adalah tidak membayar utang senilai 173 miliar 564.895.353 rupiah. Benar, alasannya Indonesian Power tidak membayar kewajibannya kepada klien kami. Tagihan KKLM kepada IP sebesar 173 miliar 564.895.353 rupiah, kata Otto saat diminta konfirmasi. Otto menyebut utang itu timbul karena ada putusan MA. MA saat itu menghukum Indonesian Power membayar ke Liliana sebesar 173 miliar itu. Itu adalah jumlah utang yang dituntut klien saya. Utang tersebut timbul atas putusan arbitrase dan putusan MA yang menghukum IP membayar sejumlah tersebut di atas. Tutur Otto. Respon Indonesian Power. Sementara itu, PT Indonesia Power mengaku juga mengajukan upaya hukum terkait gugatan Pilot Liliana Wibisono. PT IP mengaku sudah mengajukan upaya hukum luar biasa sebelum gugatan tersebut. Terhadap gugatan tersebut, PT Indonesia Power telah mengajukan upaya hukum luar biasa sebelum gugatan tersebut, kata Korporat Sekretari PT IP Igan Subbawa Putra saat diminta konfirmasi terpisah. Jadi kalau kita baca berita ini, sepertinya ada sengketa ya, atau ada permasalahan perdata antara PT Indonesia Power dengan konsorsium apa tadi ya, konsorsium Kinarya Liman Margaseta. Nah, sepertinya ada gugatan dulu perdata di awal, nanti kita akan lihat ya gugatannya seperti apa mungkin di kesempatan selanjutnya. Kemudian di level MA atau di tingkat MA itu sudah dimenangkan oleh konsorsium. Nah, tadi dijelaskan ya, sebenarnya karena putusan kasasi itu sudah bisa langsung dieksekusi ya, tanpa harus menunggu apapun. Nah, maka diajukanlah gugatan Pilot ini. Ya, kenapa Pilot? Karena saya melihat nilainya cukup besar, 173 miliar. Nah, kemungkinan nanti ya pasti akan ada mediasi dan sebagainya lah ya, mungkin bisa tercipta perdamaian dan sebagainya. Kenapa? Karena Indonesian Power ini anak usaha BUMN yang
cukup cukup inilah ya, cukup vital. Artinya BUMN-nya itu kan PLN induknya. Satu-satunya perusahaan monopoli listrik milik negara. Punya anak perusahaan Indonesian Power yang juga mungkin salah satunya eh, memiliki fungsi atau tugas untuk membantu terkait penyediaan pasokan listrik di Indonesia. Nah, kalau dia digugat pilot dan itu dikabulkan, maka seluruh operasional Indonesia Power akan diambil alih atau berada dalam pengawasan kurator. Meskipun anak perusahaan ya, jadi tidak bisa dikatakan BUMN. Nah, hal itu pasti akan menyebabkan banyak berdampak pada sektor kelistrikan di Indonesia. Entah itu sektor pasokan listrik atau sektor eh, swasta dan sebagainya. Yang pasti ekonomi akan mengalami pengaruh. Saya nggak tahu apakah pengaruhnya sampai seperti apa. Itu bayangan saya kalau pilotnya dikabulkan. Nah, tentu memang hukum harus berada di atas segalanya karena kan negara kita negara hukum. Nah, saya pikir ini akan nanti jadi perundingan yang cukup menarik lah antara kreditur dan debiturnya ini. Nah, yang kedua, atas putusan MA yang tadi disampaikan bahwa Indonesian Power harus membayar 173 miliar sekian ke konsorsium, itu ternyata sudah dilakukan upaya hukum PK atau upaya hukum luar biasa lah ya, luar biasa oleh pihak Indonesian Power. Nah, saya nggak tahu sudah sampai tahap mana upaya hukum luar biasanya itu. Nah, nah nanti kita akan lihat kalau di kepailitan itu kan biasanya selain ada dua kreditur, kemudian ada satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat atau prinsip lainnya itu adalah pembuktiannya sederhana. Pembuktiannya dalam hal ini adalah pembuktian terkait dengan adanya dua kreditur dan hutang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih itu. Nah, kita akan lihat nanti putusannya ini akan menarik karena lawyer yang dibawa oleh konsorsium itu cukup terkenal ya. Saya nggak tahu juga nanti lawyernya Indonesia Power seperti apa. Nah, ini menarik bagi siapa saja yang pemerhati perkara kepailitan atau perkara perdata ya atau hukum bisnis. Nah, kita akan simak nih nanti putusan hakim seperti apa ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu atau wawasan bagi kita semua ya. Mungkin itu saja mengomentari berita terkait Indonesian Power Yukat Pilot. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bisa memberikan insight atau mungkin memberikan wawasan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.